Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Peran yang kami pilih pada saat ini adalah peran perpustakaan bagi pembangunan nasional. Kenapa kami pilih tema ini? Karena sebagaimana kita ketahui, perpustakaan adalah sumber ilmu pengetahuan. Tanpa perpustakaan akan sulit bagi bangsa manapun di dunia bisa melakukan pembangunan dengan baik dan benar. Dan ini dibuktikan oleh negara-negara yang telah sukses menjadi sebuah negara paling maju di dunia saat ini, di mana dalam perjalanan sejarah mereka memberi perhatian yang sangat besar kepada perpustakaan. Untuk itu di studio kami undang seorang tokoh muda yang juga baru saja terpilih menjadi Ketua ILUNI Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, yang juga telah menghabiskan sedemikian banyak waktu, energi, dan dana untuk membangun sebuah perpustakaan dengan kekuatan pribadinya untuk kepentingan publik, yaitu Pak Fadlison. Halo Pak Fadlison, apa kabar nih? Baik-baik Pak. Ya, bagaimana ini perkembangan perpustakaan Anda? Jalan terus ya. Ya, jalan terus ya. Ya. Koleksi buku terus meningkat ya? Terus bertambah, dan juga saya sedang membangun satu lagi di tempat lain ya. Ya. Kenapa Anda membangun perpustakaan publik demikian? Padahal sementara kalau kita semua orang kan tahu bahwa membangun perpustakaan itu secara ekonomi tidak membawa keuntungan apapun bagi pemiliknya. Iya. Sebetulnya saya cuma mau memberikan inspirasi kepada banyak orang yang jauh lebih mampu ketimbang saya untuk ya marilah kita sama-sama membangun perpustakaan, karena ini juga amanat konstitusi kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketimbang kita membuat ruang-ruang kosong ya, atau center-center politik yang kosong. Lebih baik kita membangun perpustakaan yang bisa diakses oleh publik, dan saya kira apalagi kalau ini bisa dikembangkan ke daerah-daerah, itu akan sangat bermanfaat saya kira bagi masyarakat yang kurang mempunyai akses terhadap perpustakaan. Jadi sebetulnya saya ingin membangun itu, dan kebetulan perpustakaan yang saya bangun itu lebih spesifik. Saya banyak mengumpulkan buku-buku lama ya tentang Indonesia dari abad ke-18, 19 sampai sekarang yang terbaru juga. Dan juga sifatnya tidak hanya buku, tapi juga ada koran-koran tua, majalah-majalah, ada koin, ada perangko, ada paper money, uang kertas Indonesia gitu. Dan benda-benda budaya lain seperti keris, tombak, piringan hitam, dan seterusnya. Gitu. Iya, kalau kita lihat sementara ini kan upaya untuk melakukan pembangunan perpustakaan nasional ini masih jauh lah dari memandai. Menurut Anda di mana selama ini letak kelemahan dari kita ini? Baik orang-orang swasta seperti Anda ataupun dari sektor publik. Ya terus terang menurut saya adalah masalah political will. Apakah kita ada kemauan untuk membangun apa yang tadi Mas Gigin bilang, saya kira sangat tepat sekali. Di semua negara maju pasti perpustakaan juga maju. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Amerika punya Library of Congress yang jumlah bukunya sudah tak terhingga lah kalau boleh dibilang. Jutaan. Begitu juga dengan Inggris dan negara-negara lain. Perhatian mereka sangat besar. Dan bukan hanya itu, bahkan mereka mempunyai cabang-cabang di negara-negara lain. Termasuk di kita juga mereka mempunyai cabang. Mereka terus membeli buku, mengirimkan bukunya ke perpustakaan mereka karena mereka ingin tahu negara-negara lain. Nah, saya melihat bahwa perpustakaan ini bisa mendapatkan perhatian kalau ada perhatian ya dari semua pihak, terutama dari pemerintah. Alokasi budget misalnya mungkin di APBN kita harus ditingkatkan untuk perpustakaan nasional, perpustakaan daerah-daerah, dan kalau bisa di setiap kabupaten juga harus ada perpustakaan yang juga mempunyai standar internasional mungkin satu hari gitu kan, sehingga orang-orang di kabupaten juga bisa mendapatkan akses terhadap informasi. Dan sekarang juga saya kira banyak berkembang perpustakaan yang membawa teknologi baru seperti digital, sehingga tidak harus fisik tapi juga bisa perpustakaan yang membawa jurnal-jurnal dalam bentuk digital, e-book ya, electronic book dan lain-lain ya. Nah, ini saya kira harus menjadi satu pusat ilmu, dan kalau ini terus berkembang sampai ke daerah-daerah dan mungkin para politisi, para pengusaha membuat perpustakaan, saya kira dalam waktu cepat ya akan semakin banyak orang Indonesia yang suka membaca dan pasti akan lebih cerdas
di dalam melakukan pilihan-pilihan kebijakan juga ke depan. Ya, kalau saya lihat ya misalnya di negara-negara maju itu hampir semua perpustakaan itu memakai nama pendirinya atau orang yang memberi sumbangan ya. Iya. Ini saya kira suatu kejadian menarik dan Anda sudah memulainya dengan hal itu. Ini bisa merangsang orang untuk membangun perpustakaan. Cuman sayang sekali ini apa yang saya lihat sejauh ini ya. Mungkin saya juga salah kan bahwa banyak sekali orang-orang yang berduit di Indonesia ini secara ekonomi memang sangat tinggi statusnya, tapi secara intelektual belum sampai ke sana, bahkan banyak yang sangat rendah sehingga mereka mengabaikan itu keberadaan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat. Apakah tidak perlu menurut Anda pustakawan atau pemilik perpustakaan seperti Anda ini membangun suatu jaringan untuk menggerakkan mereka, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu tidak sesungguhnya masyarakat tidak hanya membutuhkan kekayaan mereka, tapi aktivitas intelektual mereka sebenarnya juga sangat dibutuhkan.